Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Saya atas nama Albertina, nanti babang dengan teman saya bernama dan saya atas nama Yanius dan Dukati. Kami mahasiswa Universitas Kristen Wirajaya Sumba, program studi Teknik Informatika. Dalam video ini untuk pemenuhan tugas UAS manajemen jaringan. Kesempatan selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk menyelesaikan soal dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, baik. Di sini sudah ada soalnya, dan soalnya ini masih 0%. Jadi kita harus buat dia semaksimal mungkin. Mungkin kita bisa sampai buat dia sampai 100%. Harapannya tuh gitu. Atau mungkin kita bisa akses Cisco-nya lewat setiap PC, mengakses halaman website untuk Cisco-nya. Oke. Saya coba pakai Magnifier. Oke, untuk completionnya dia itu masih 0%, jadi artinya kita masih mulai atau start dari awal. Nah, untuk itu kita bisa langsung saja. Sini masih 0%, jadi ini jaringannya sudah tersedia, tetapi di dalamnya belum diakses sama sekali sehingga dia masih 0%. Nah, untuk itu kita coba kaji dia. Langkah pertama kita coba mengakses server. Lalu coba masuk ke server, kita ke desktop, lalu kita coba masuk IP configuration. Nah, oke. Di sini kita lihat IP configuration-nya dia itu 10.10.10.1. Oke. Kita kasih masuk 10.10.10.1. Default gateway-nya dia 8, berarti 255.0.0. Untuk gateway-nya dia itu 10.10.10.254. Lalu untuk DNS servernya kita bisa lihat di sini DNS 10.10.10.1. Oke, kita kasih masuk di sini 10.10.1. Setelah itu kita ke service. Lalu kita aktifkan untuk HTTP-nya dengan HTTPS. Oke, lalu kita edit untuk Cisco-nya di sini seperti ini. Saya pakai cisco.com seperti ini, kasih namanya cisco.com. Oke, seperti ini. Lalu ini saya hapus saja. Di sini saya coba menambahkan misalnya selamat datang di website kami. Oke, selamat datang di website kami. Oke, ini dalam tanda petik saya atas nama yang saya Yanius Landikati, Yanius dan Albertina. Oke, di sini saya memberikan warna red atau merah, di atasnya blue biru. Oke, saya save. Nah, setelah itu saya setting DHCP-nya. Oke, saya kasih on dulu di sini, lalu saya kasih masuk default gateway-nya 10.10.10.254. Untuk DNS servernya tadi 10.10.10.1. Nah, untuk start di IP address-nya dia itu 10.10.2. Oke, untuk subnet mask-nya itu 8 berarti 255.0.0. Oke, di sini saya klik save. Nah, setelah itu saya masuk ke DNS server, saya kasih aktif DNS-nya, lalu saya kasih nama tadi cisco.com. Oke, IP-nya dia itu 10.10.10.1. Nah, saya klik add.
Oke, di sini sudah terekam untuk halaman webnya, dia sudah terekam cisco.com. Nah, setelah itu saya keluar saja dari sini. Lalu saya coba masuk IP configuration di desktop admin. Jadi kalau kita lihat di sini alamat IP-nya 20.20.20.1. Oke, kita kasih masuk dia di sini 20.20.20.1 garing 8, terus sub default gateway-nya itu 20.20.20.254. Nah, untuk DNS servernya dia itu 10.10.10.1. Oke, di sini sudah selesai. Setelah itu kita memberikan IP configuration juga untuk PC yang di sini. Ini IP-nya 192.168.1.1. Oke. 192.168.1.1. Default gateway-nya dia itu 192.168.1.254. Sedangkan DNS servernya dia 10.10.1. Oke, di sini sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya kita setting juga untuk PC yang di sini. Kita IP-nya dia 192.168.4.1/24. 192.168.4.1. Oke. Garing 24, subnet masknya 192.168.4.254. Untuk DNS servernya dia 10.10.1. Oke, di sini sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya kita coba akses di switch. Kita ke command line interface atau CLI. Oh, ternyata dia terkunci di sini. Kita coba ke router. Kita ke command line interface. Oke, ini juga masih terkunci. Kita coba ke router yang berikutnya. Oke. Oh, berarti ini juga masih terkunci. Nah, kita coba router yang di sini. Berarti di sini untuk ketiga router masih terkunci semua dan kita tidak bisa akses dia secara manual. Jadi kita ketika ada masalah seperti ini, jadi kita perlu menambahkan atau menghadirkan sebuah perangkat. Jadi mungkin di sini saya menambahkan PC, lalu dengan menyambungkan kabel konsol seperti ini dari switch kabel konsol ke laptop KR232. Nah, sehingga dari perangkat ini saya bisa akses dia atau meremote dia menggunakan terminal. Oke. Saya enable untuk masuk ke mode privilege, lalu ke configure terminal untuk ke mode config. Nah, setelah itu kalau kita lihat di sini bahwa dia perintahnya membuat VLAN ID 10 dengan nama server, VLAN 20 dengan nama admin, dengan portnya masing-masing. Untuk port yang pertama, VLAN yang pertama fast Ethernet 0/1 sampai 10. Sedangkan untuk VLAN yang kedua atau VLAN 20 dia menggunakan fast Ethernet 0/11 sampai 24. Sehingga di sini untuk yang pertama kita buatkan VLAN dulu. VLAN 10 untuk VLAN yang pertama dengan nama server. Lalu kita lanjut ke VLAN 20 atau VLAN yang kedua dengan nama admin. Oke, setelah itu kita ke interface range untuk membagi port seperti ini yang fast Ethernet 0/1 sampai 10. Range atau RA saja seperti ini bisa. Range FA 0/1.10 untuk
salah thread case sampai 10, interface range fast Ethernet 0 garing 1 sampai 10. Oke. Setelah itu kita switch port mau diakses. Setelah itu switch port atau SW singkat begini bisa kita akses VLAN 10. Oke. Setelah itu kita ke interface range fast Ethernet 0 garing 11 sampai 24. Oke. Jadi ini untuk switch VLAN 20, berarti kita switch port mau diakses atau kita bisa singkat SW, lalu kita langsung akses saja, bisa akses VLAN 20 lalu kita enter. Setelah itu kita exit saja, lalu kita coba melihat VLAN yang sudah kita buat. Show VLAN, perintah show VLAN, maka di sini sudah ada VLAN 10 dengan nama server status aktif dengan portnya yang kita sudah berikan tadi. Begitu juga untuk VLAN 20 dengan nama admin status aktif dengan portnya juga yang kita sudah berikan. Oke, selanjutnya kita keluar saja dari switch. Nah, kita masukkan dia ke router. Kita putuskan kabel dari switch, kita kasih masuk dia di router. Oke, pertama kita akses dulu untuk router 2. Oke, ke terminal, lalu kita maka enable atau en begini bisa, terus ke configure terminal atau config seperti ini, lalu ke interface. Kita menghidupkan port yang ada di sini FA 0 garing 1, interface fast Ethernet 0 garing 1, lalu kita perintah no shutdown atau no SH seperti ini bisa. Maka di sini sudah berubah, yang tadi berwarna merah sekarang sudah berwarna hijau. Oke. Nah, selanjutnya kita berikan IP untuk fast Ethernet 0 garing 0 itu 30.0. Oke, kita masuk ke interface FA 0 garing 0, lalu kita berikan IP address dia 30.0.0.2 dengan subnet mask 8 berarti 255.0.0. Oke. Setelah itu di sebelahnya lagi FA 0 garing 1 interface 1 garing 0 seharusnya. Oke. Lalu kita berikan IP address dia 40.0.0.1 garing 8. Oke, 40.0.0.1 garing 8 berarti 255.0.0. Oke. Nah, selanjutnya interface. Jadi di sini kita membuatkan sub interface karena di sini ada VLAN 2 jaringan yang ada, VLAN 10 dengan VLAN 20, maka kita buatkan sub interface-nya dia di sini di FA 0 garing 1. Berarti FA 0 garing 1.10 kita berikan encapsulation .1 key untuk VLAN ID-nya 10. Oke. Dengan IP address 10.10.254. Subnet masknya 8.255.0.0. Oke. Setelah itu kita lanjut untuk VLAN 20 FA 0 garing 1.20 dengan encapsulation .1 key 20 VLAN ID-nya 20 dengan IP address 20.20.254.
subnet masknya 8255.0.0. Oke. Nah, setelah itu kita exit, kita keluar dari sini, lalu kita putuskan kabel yang ini, kita kasih masuk ke router 1 untuk kita akses router 1. Oke. Kita ke terminal. Oke. Setelah ini kita klik enable atau NCT juga boleh untuk masuk ke mode privilege, lalu kita configure terminal untuk masuk ke mode config atau config seperti ini saja boleh. Lalu kita interface is FA 0 garing 0, kita enter, lalu kita berikan IP address dulu. IP addressnya dia 30.0.0.0.1/8 berarti 255.0.0. Oke, selanjutnya kita masuk ke interface FA 0 garing 1. Oke, kita berikan IP address 192.168.1.254 dengan subnet mask 24 berarti 255.255.0. Oke, perintah no shutdown untuk menghidupkan port. Oke, dan ternyata dia sudah biru di sini. Selanjutnya kita akses untuk FA 0 garing 1, FA 1 garing 1, interface FA 1 garing 1, IP address 192.168.2.254, subnet masknya 255 berarti 24 berarti 255.0. Oke, setelah itu kita enter, lalu kita perintah no shutdown atau no shut. Oke, berarti dia sudah hidup yang di sini. Nah, setelah itu kita exit saja dari sini. Kita keluar. Setelah itu kita tarik kembali kabel yang di sini, kita kasih masuk kembali ke router 2 untuk kita akses interface FA 0 garing 1. Di sini kita interface FA 0 garing 0, kita menggunakan perintah no shutdown atau no shut seperti ini. Oke, dia sudah bisa hidup. Setelah itu kita putuskan kembali, kita sambung ke router 3. Oke, kita ke router 3, ke terminal, lalu klik OK. Enable configure terminal. Oke, kita lihat di sini berarti ada FA 0 garing 1, berarti interface FA 1 garing 0. Kita di sini untuk IP addressnya dia 40.0.0.2, subnet masknya 8 berarti 255.0.0. Lalu kita memasukkan perintah no shutdown bisa seperti ini untuk menghidupkan PC. Langkah selanjutnya kita akses untuk FA 0 garing 1, interface FA 0 garing 1, IP address 192.168.3.254, subnet masknya 24 berarti 255.0. Kita perintah no shutdown atau untuk menghidupkan. Oke, sekarang sudah hidup. Selanjutnya interface FA 1 garing 1, IP address 192.168.4.254, subnet masknya 24 berarti 255.255.0. Oke, lalu kita masukkan perintah no shutdown untuk menghidupkan. Oke,
Oke, sekarang sudah hidup, maka kita keluar saja dari sini. Sekarang semua port sudah hidup. Kita coba lihat apakah sudah ada kenaikan. Berarti, nah di sini kita sudah memperoleh 50%. Setelah di sini sudah kita mendapatkan 50%, berarti sudah ada perkembangan. Nah, selanjutnya kita putuskan kembali kabel yang ini, kita akses kembali ke switch, akses switch, kita terminal, klik enable configure terminal, lalu interface G0 garing 1 G0 garing 1 yang ini, untuk kita buatkan switch port mode trunk. Jadi kita masukkan mode trunk di sini karena dia di sini ada dua jaringan yang berbeda, sehingga nanti kita bisa akses dia lewat mode trunk. Oke. Lalu kita exit dia. Setelah itu sudah selesai sampai untuk akses switchnya di sini. Maka selanjutnya di sini kita harus men-setting setiap IP route dari setiap jaringan yang ada di sini. Maka kita putuskan kabel konsol yang dari sini, kita ke router 1 pertama. Nah, setelah itu kita ke terminal, kita klik OK. Kita langsung ke interface-nya dia, FA, exit. Kita langsung masuk IP route, untuk mengirimkan data dari PC yang di sini. Jadi dia harus melewati jika dia dari PC sini untuk mengirimkan PC ke jalur yang di sini, maka dia harus melewati PC atau IP address dari 40, dan dia harus melewati IP address dari kabel ini 30. Maka seharusnya ketika kita mau mengakses ini, seharusnya kita juga memberitahu router ini kalau IP yang 40 itu ada di router sebelahnya. Oke, maka kita perlu men-setting IP route. Maka setelah itu kita masukkan IP yang ini 40.0.0 garing 8 berarti 255.0.0. Setelah itu kita jika dia ingin mengirim data ke IP 40.0.0.1, dia harus melewati port IP 30.0.0.1. Oke, kita kasih masuk dari sini 0.0.1. Kita menggunakan titik 2 di sini, berarti jika dia mengirimkan data dari sini, ketika sampai di router ini dia harus melempar ke 30.0.0.2 paket yang dikirim untuk melanjutkan ke IP 40.0.0.1. Maka kita enter. Oke, masih invalid. Oke, berarti di sini ada kekeliruan sedikit.
seharusnya kita masuk ke konfigur terminal di bagian mode config, lalu kita ketikkan IP root 40.0.0.0 dengan subnet mask 255.0.0. Dia melewati jaringan 30.0.0.2. Oke. Setelah itu kita berikan IP root untuk selanjutnya ke IP yang di sini 192.168.3.0. subnet masknya 24.255.255.0. dia melewati 30.0.0.2. setelah itu kita kasih tahu juga ke IP root untuk yang ini 192.168.4.0. IP subnet masknya 255.255.255.0 melalui 30.0.2. Oke. Setelah itu kita ke IP root untuk yang IP 10.10.10.0. subnet masknya 255.0.0. dia melewati 30.0.2. Blur yang sedikit. Seperti ini. Titik 2. Oke. Jadi belum komplit, kurang ini berarti kita kasih masuk 10.0.0 dengan subnet masknya 8 berarti titik 0 lewat 30.2. Oke. Selanjutnya untuk IP root 20 subnet masknya 28 berarti 25 lewat 30.2. Oke. Sampai sini sudah ada berarti IP root untuk yang IP 30.255.0 3.8 lewat 30.002. Oke. Sampai di sini sudah selesai untuk IP root. Exit saja untuk router ini. Selanjutnya kita masuk ke router yang kedua. Kita setting IP root terminal, lalu klik OK. Kita masuk ke enable mode privilege, lalu kita ke configure terminal atau config ke global config ke mode config. Oke, setelah itu kita IP root tolong translate dulu. IP root di tas IP root 40 di tas 40.0.0 subnet mask 255.0.0. dia melewati 30. Oke, yang ini ya. Titik 0 30.0.0 2
Oke. Oh, oke, berarti masih invalid di sini, berarti masih ada yang kurang. Oke, selanjutnya di sini masih invalid, berarti kita coba IP root. Jadi untuk melewati ini, pertama kita ke 40.0.0, dia subnet masknya 255.0.0, lalu dia melewati 40.0.0.1. Oke, masih invalid, berarti dia harus melewati 40.2. IP root 40.0.0.0, subnet masknya 8, berarti 255.0.0, dia melewati 40.0.0.2. Coba enter kalau sudah jadi. Kita lanjut ke IP root untuk IP root yang ada di sini, berarti dia juga harus melewati 40.0.2. Pasti kita harus masuk IP root untuk 192.168.3.0, subnet masknya 24, berarti 255.0.0, dia melewati 40.0.0.2. Oke, selanjutnya IP root 192.168.4.0, subnet masknya 255.0, dia melewati 40.0.0.2 juga. Oke, selanjutnya IP root untuk IP root yang di sini 192.168.2.0, subnet masknya 24, berarti 255.255.0, dia melewati ini 30.001. Oke, selanjutnya IP root untuk yang di sini, yang di sini 192.1.0, berarti subnet masknya 24, melewati 30.0.1 juga. Oke, sampai di sini selesai untuk router 2. Maka kita keluar dari sini, kita masuk untuk ke router 3. Kita putuskan ini ke router 3. Kita masuk di sini, terminal, lalu kita klik OK. Enable, then masuk ke mode privilege, dan kita masuk ke mode config atau configure terminal config seperti ini. Lalu kita masukkan IP root. Yang pertama kita masukkan IP root yang di sini, melewati 40. IP root 30.0.0, subnet masknya garing 8.0, dia melewati 40.0.0.1. Oke, selanjutnya IP root 40.0.0, dia garing 8, berarti 255.0, melewati 40.0.1 juga. Oke, selanjutnya IP root untuk
IP yang di sini yang 20.0.0 garing 8 berarti 255.0.0, dia melewati 40 juga. Satu, oke. Selanjutnya IP root yang 10 0.0 garing 8 berarti 255.0, dia melewati 40 juga. Satu, oke. Selanjutnya IP root yang di sini 192.168.2.0, subnet masknya 255.255.255.0. Nah, ini untuk subnet masknya garing 24. Selanjutnya dia melalui 40.40.0 1 juga. Oke, IP root untuk 192.168.1.0 subnet masknya 24 255.0, dia melewati 40.0 juga. Titik 1, kita enter. Oke, setelah itu sudah selesai, exit saja. Setelah ini kita coba cek kembali kita sudah mencapai berapa persen untuk simulasi di sini. Oke, di sini kita sudah dapat 90%. Nah, selanjutnya kita bisa cek result di sini. Kita melihat di mana masih langkah yang dimana yang kita belum tempuh, yang kita belum akses. Nah, di sini masih untuk PC masih 2 yang kita belum akses, makanya masih silang. Tetapi yang kita sudah akses, maka di sini sudah checklist. Kita lihat di sini. Nah, untuk di sini yang static root untuk IP rootnya tadi di root 0 itu masih salah. Lalu untuk subnet mask untuk root R2 juga masih salah. Itu. Nah, selanjutnya tidak ada lagi. Karena itu kita close dari sini. Kita coba masuk ke sini, lalu kita ke desktop, IP configuration, lalu kita coba klik DHCP, apakah dia successful atau dia violate. Oke, berarti dia masih violate di sini, berarti tidak bisa untuk kita akses setnya DHCP. Maka kita bisa mengisi dia secara atau akses dia secara statik yang memberikan IP 192.168.2.1. Untuk default gateway-nya 192.168.2.254. Untuk DNS servernya 10.10.10.1 seperti ini. Oke. Selanjutnya kita keluar dari sini. Selanjutnya kita akses PC yang ini. Kita coba hal yang sama, klik DHCP. Apakah dia dapat IP secara otomatis atau tidak. Jika tidak, maka kita perlu mengisi dia secara statik saja. Oke, berarti DHCP violate, maka kita bisa isi dia secara statik saja di sini. 192.168.3.1. Oke, subnet default gateway-nya dia itu 192.168.3.54. Oke. Nah, untuk DNS servernya ya 10.10.10.10.1. Oke, sampai di sini sudah selesai.
untuk akses setiap PC-nya. Maka di sini kita coba cek kembali kita sudah mencapai berapa persen. Maka di sini kita sudah mencapai dia sampai 98%. Kita coba magnifier saja. Magnifier. Oke, di sini kita sudah mendapatkan 98%. Jadi yang tadinya masih 0%, tapi sekarang kita sudah bisa akses dia sampai dia mencapai 98%. Jadi kita hanya masih kurang 2% sehingga dia tidak mencapai 100%. Oleh karena itu kita coba akses websitenya Cisco yang kita buat tadi, apakah kita bisa akses atau tidak di setiap PC. Nah, kita coba masuk ke PC yang ini, lalu kita ke web browser. Di sini kita coba cisco.com. Lalu kita klik go. Apakah kita bisa akses Cisco-nya atau tidak? Dan ternyata kita bisa akses Cisco-nya seperti ini. Selamat datang di website kami, Tian News dan Albertina. Oke, di PC yang ini kita sudah bisa akses dia. Nah, sekarang kita coba tes ke PC yang ini. Kita coba akses dia. Oke, coba akses dia dari sini. Cisco.com. Selanjutnya kita klik go. Oke, di PC ini juga kita bisa akses dia. Di sini kita sudah bisa akses dia. Langkah selanjutnya kita masuk ke PC yang ini. Kita coba ke web browser. Kita coba akses dia dari sini. Kita pastikan bahwa setiap PC itu bisa akses Cisco-nya, cisco.com. Klik go lagi. Nah, ternyata ini juga bisa diakses. Setelah itu kita keluar dari sini, kita coba masuk kembali ke PC ini. Coba tes web browsernya di sini, PC yang ini. Oke, coba klik go di sini. Oke, berarti kita sudah memastikan bahwa setiap PC sudah bisa saling dari PC ini bisa juga mengakses untuk web cisco.com, dan ini juga bisa. Dan untuk simulasi ini saya rasa sudah berhasil. Mungkin penjelasan dari kami sekian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.